Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sehat selalu. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan Pancasila sebagai sistem filsafat. Saya tidak akan membahas secara detail makna harfiah daripada filsafat. Pancasila ini dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup dalam arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam hidup. Bersikap, bertingkah laku, perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, fungsi filsafat Pancasila sebagai pedoman sekaligus pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan ini tidak bertentangan dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang sebenarnya. Masyarakat Indonesia yang selalu mencintai bangsa Indonesia, mencintai sesama, masyarakat yang selalu bergotong royong, saling membantu satu dengan yang lain. Masyarakat yang selalu ingin berbagi dengan yang lain. Dan ini menjadi filsafat Pancasila di dalam kehidupan kita. Maka pengertian filsafat Pancasila, karena Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, para pendiri bangsa kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, ini pembahasannya mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif artinya mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Filsafat Pancasila sebagai sistem filsafat dilakukan secara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Oleh karena itu, Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan, bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan
merupakan suatu kesatuan yang utuh. Itu yang dimaksud dengan sistem. Nah, sila-sila di dalam Pancasila merupakan sistem filsafat yang pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa yang berPancasila, filsafat Pancasila harus mendorong masyarakatnya untuk bertuhan, harus berbaik dengan sesama, termasuk harus melindungi diri sendiri. Bagaimana bermasyarakat, bagaimana berinteraksi tanpa meninggalkan nilai-nilai jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ciri-ciri sistem filsafat Pancasila, yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh, atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Yang nomor dua, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Sila 1 meliputi, mendasari, dan menjiwai dari sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua diliputi, didasari, dijiwai sila ke-1 dan mendasari dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga diliputi, didasari, dijiwai sila ke-1 dan 2 dan mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima. Sila keempat ini diliputi, didasari, dijiwai sila ke-1, kedua, dan ketiga dan mendasari dan menjiwai sila kelima. Sila kelima diliputi, didasari, dijiwai sila ke-1, kedua, ketiga, dan 4. Inti sila-sila Pancasila itu yang pertama, Tuhan sebagai causa prima. Sebagai bangsa Indonesia harus beragama, harus bertuhan. Tidak boleh ateis, tidak boleh tidak mengakui Tuhan. Maka Pancasila yang pertama adalah bertuhan. Yang nomor dua, Pancasila ini memberikan ruang terhadap manusia. Makhluk individu dan makhluk sosial, itu manusia. Maka Pancasila tidak boleh meninggalkan sebagai identitasnya makhluk individu, sekaligus tidak boleh meninggalkan sebagai makhluk sosial. Yang nomor tiga, inti sila-sila Pancasila itu adalah satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Kita tidak boleh terombang-ambing dengan negara lain, dengan bangsa lain. Kita mempunyai prinsip satu dan itu menjadi jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Yang nomor 4 adalah rakyat, yaitu unsur mutlak dari negara. Harus bekerja sama dan gotong royong. Tidak boleh rakyat Indonesia saling bertengkar, saling bercerai-berai karena kita satu. Yang
nomor 5 adalah adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkap konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan kepada bangsa Indonesia, melainkan juga kepada manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang aspek penyelidikan ontologis, epistemologis, dan aksiologis, yang ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Oleh karena itu Pancasila dari aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis adalah hal yang sangat sempurna. Oleh karena itu, di dalam pembahasan terkait dengan Pancasila dari 3 sudut tadi itu sudah dianggap final oleh para pendiri bangsa termasuk kita semua, yang pada kesimpulannya bahwa susunan isi dari arti Pancasila ini ada yang isi arti Pancasila yang bersifat umum, universal. Hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan intisari Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia, serta dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan yang konkret. Yang nomor 2, isi arti Pancasila yang umum kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia, terutama dalam tertib hukum Indonesia. Yang nomor 3, isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkret, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus, konkret, serta dinamis. Oleh karena itu, hakikat manusia menurut Pancasila ini adalah monopluralis. Hakikat manusia yang memiliki unsur pokok susunan kodrat yang terdiri atas jiwa dan raga. Oleh karena itu, hakikat raga manusia memiliki unsur fisis, anorganis, vegetatif, dan animal. Hakikat jiwa memiliki unsur akal, rasa, kehendak yang merupakan potensi sumber daya cipta manusia yang melahirkan pengetahuan yang benar berdasarkan pemikiran memoris, reseptif, kritis, dan kreatif. Oleh karena itu, dasar rasio logis Pancasila menyangkut kualitas maupun kuantitas, juga menyangkut isi arti Pancasila tersebut. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sebuah kebenaran dan pengetahuan manusia yang merupakan suatu sintesa yang harmonis antara potensi kejiwaan manusia, yaitu akal, rasa, kehendak manusia yang mendapatkan kebenarannya. Oleh karena itu, kita harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih, salam sehat, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.